Tasir berusia 65 tahun, merupakan seorang kakek tua yang tinggal bersama dengan istrinya bernama Rodia berusia 63 tahun di sebuah rumah sederhana yang berlokasi di Desa Indrapura, Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Di rumah yang dihuni oleh sepasang suami istri tersebut juga tinggallah anak mereka yang bernama Kartini berusia 30 tahun bersama dengan cucunya bernama Winarti berusia 14 tahun dan juga Aryani berusia 6 tahun. Menurut keluarga besarnya, kakek Tasir ini dikenal sebagai kepala keluarga yang baik, ramah, murah senyum, bertanggung jawab dan tidak pernah memiliki masalah dengan siapapun. Tidak diketahui pasti apa yang menjadi pekerjaan utama dari keluarga kakek Tasir, tetapi yang pasti, kakek Tasir memiliki beberapa tanah yang diperjualbelikan oleh beliau. Nah guys, sebagai seorang masyarakat tentu saja kakek Tasir memiliki banyak sekali tetangga yang tinggal berdekatan dengan rumah beliau. Salah satunya adalah Agus Mubarok berusia 48 tahun. Rumah dari Agus Mubarok ini berjarak hanya beberapa rumah saja dari rumah kakek Tasir di Desa Indrapura, Muara Sugihan. Beberapa bulan sebelum tragedi berdarah itu terjadi, Agus yang mengetahui jika kakek Tasir memiliki bisnis jual beli tanah, sempat melihat kakek Tasir transaksi jual sawah miliknya di Desa Meritai, Kecamatan Rambutan sebesar 600 juta rupiah. Mengetahui bahwa sang tetangga memiliki uang sebanyak itu, ia kemudian mencari berbagai cara untuk menguasai uang tersebut. Setelah berhari-hari memutar otak, ia akhirnya membuat surat pengakuan hak atau SPH berupa 4 kafling tanah yang pastinya fiktif alias palsu. Bermodalkan SPH tersebut, Agus kemudian menawarkan 4 kafling tanah yang tertuang di dalam surat tersebut kepada kakek Tasir. Dan benar saja, mendapatkan tawaran itu, kakek Tasir yang berminat membeli tanah tersebut akhirnya sepakat dan terlibat jual beli tanah seharga 305 juta rupiah. Entah karena terbuai bujuk rayu atau memang terlanjur percaya dengan ucapan tetangganya, tanpa melihat tanah tersebut, kakek Tasir langsung menyerahkan uang pembayaran kepada Agus secara lunas sebesar 305 juta rupiah. Namun selang beberapa hari kemudian, kakek Tasir mulai merasa curiga karena tetangganya itu tidak kunjung menunjukkan lokasi tanah yang sudah dijualnya tersebut. Kecurigaan kakek Tasir ini pun semakin bertambah ketika ia mencoba mencari informasi mengenai tanah itu. Kakek Tasir yang sempat menanyakan ke tetangga lainnya dibuat terperanjat karena menurut orang tersebut, Agus tidak pernah memiliki tanah dimanapun selain rumah tempatnya tinggal. Kakek Tasir yang tidak percaya begitu saja mulai melakukan penyelidikan lebih lanjut dan ternyata semua itu hanyalah tipu-tipu belaka. Beliau pun kemudian mendatangi rumah Agus untuk melakukan penyelesaian tanah yang bermasalah itu dan meminta agar uangnya segera dikembalikan. Beberapa kali keduanya sempat duduk berunding didampingi keluarga dari masing-masing pihak untuk mencari penyelesaian tentang pengembalian uang tersebut, namun tetap saja tidak segera menemukan titik temu. Sampai pada akhirnya, pada 9 Mei 2016, keduanya kembali bertemu dan kembali berunding untuk membahas tentang pengembalian uang tersebut. Dalam pertemuan itu, kakek Tasir sempat mengancam jikalau Agus tidak segera mengembalikan uangnya, ia akan melaporkan kasus penipuan itu ke kantor polisi terdekat. Agus yang sadar betul bahwa tindakannya itu merupakan tindak pidana, mulai merasa bingung dan khawatir jika ancaman tersebut benar-benar dilakukan oleh kakek Tasir.
Ia pun mulai mencoba mencari ide agar dirinya tidak berakhir di dalam buih. Namun sayang, setelah beberapa jam mencoba mencari uang dalam waktu singkat tetapi tidak berhasil, Agus mulai gelap mata dan berupaya untuk membungkam mulut dari kakek Tasir untuk selama-lamanya. Demi menjalankan aksinya itu, Agus kemudian mengajak 4 orang rekannya bernama Purwanto berusia 22 tahun, Abdul Kohar berusia 19 tahun, Nandi Mulyadi berusia 19 tahun, dan juga UU berusia 22 tahun. Mereka berlima kemudian merancang sebuah rencana yang matang agar aksinya tidak ketahuan oleh orang lain. Setelah semua rencana dirasa sudah matang, mereka berlima pun sepakat untuk melancarkan aksi tersebut keesokan harinya. Pada 10 Mei 2016 sekitar jam 7 malam, Agus bersama dengan 4 rekannya yakni Purwanto, Abdul, Nandi, dan UU mendatangi rumah kakek Tasir dengan membawa balok kayu berukuran besar di tangan mereka masing-masing. Setelah dibukakan pintu, tanpa berbicara sepatah kata pun, UU langsung memukul kakek Tasir dengan balok kayu yang dibawanya beberapa kali hingga jatuh tersungkur. Saat kakek Tasir dalam kondisi seperti itu, Agus bersama dengan rekan-rekannya yang lain langsung masuk ke dalam rumah. Sementara UU terus memukulkan balok kayunya ke tubuh kakek Tasir dengan membabi buta. Aksi pemukulan yang menimbulkan kegaduhan tersebut tentu saja memancing rasa penasaran dari penghuni lain di rumah itu. Sontak saja, istri dari kakek Tasir beserta anak serta cucunya berbondong-bondong menuju ke sumber suara yang kemudian disambut oleh Agus dan beberapa orang rekannya. Berdasarkan instruksi dari Agus, Nandi bertugas untuk membunuh Aryani yang merupakan cucu dari kakek Tasir yang berusia 6 tahun. Abdul Kohar bertugas menghabisi Winarti berusia 14 tahun yang juga merupakan cucu dalam keluarga tersebut. Sedangkan Purwanto kebagian tugas untuk membantai Kartini yang merupakan anak kandung dari kakek Tasir. Dan yang terakhir adalah Agus itu sendiri berperan untuk menghabisi nyawa nenek Rodia yang merupakan istri dari kakek Tasir. Dengan beringasnya, kelima orang itu menghantam masing-masing orang dalam rumah tersebut menggunakan balok kayu berkali-kali ke bagian kepala dan dadanya hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya seketika itu juga. Nah guys, karena hantaman-hantaman yang membabi buta tersebut, beberapa bagian kepala dari korban hancur hingga mengeluarkan banyak sekali darah. Setelah memastikan kelima penghuni rumah tersebut sudah meninggal dunia, mereka bersama-sama memasukkan tubuh-tubuh tidak bernyawa itu dalam karung berwarna putih yang kemudian diberi pemerat berupa tanah di masing-masing karung tersebut. Namun, sebelum dimasukkan ke dalam karung, beberapa korban yang bagian kepalanya mengalami luka parah sempat dibalut terlebih dahulu menggunakan kain putih. Hal tersebut sengaja mereka lakukan dengan tujuan agar darah tidak merembas ke bagian karung yang dapat menimbulkan kecurigaan. Baru setelah itu, mereka memasukkan karung-karung berisi tubuh manusia ke dalam sebuah mobil yang kemudian dilemparkan ke anak Sungai Musi Jalur 14, Desa Sungai Betet Banyu Asin yang kebetulan tidak jauh dari rumah keluarga kakek Tasir. Setelah urusan menghilangkan jejak itu selesai, kelima orang tersebut buru-buru meninggalkan area Sungai Musi dan memutuskan untuk kabur sendiri-sendiri agar tidak dengan mudah terlacak oleh pihak kepolisian. Agus yang merupakan otak pembunuhan dari kasus ini mengajak istrinya untuk melarikan diri keluar pulau, sedangkan yang lain tidak dijelaskan secara rinci kemana tujuan dari pelarian mereka.
3 hari setelah pembantaian sadis tersebut, atau tepatnya pada 13 Mei 2016, salah seorang warga yang kebetulan sedang melintas melihat ada 2 karung yang mengambang di anak Sungai Musi. Merasa penasaran dengan isi dalam karung tersebut, ia pun memutuskan untuk menepikan karung itu dan langsung membuka bungkusan berwarna putih tersebut. Dan setelah dibuka, bungkusan karung itu berisi tubuh manusia yang merupakan kakek Tasir dan nenek Rodia. Ia pun segera melaporkan penemuan karung yang menggegerkan warga ke kantor polisi terdekat. Aparat kepolisian yang mendapatkan laporan itu kemudian langsung mendatangi lokasi penemuan dan mengevakuasi kedua karung tersebut. Menurut aparat kepolisian, saat ditemukan, kedua korban dalam kondisi kaki tangan terikat dan penuh luka di bagian kepalanya. Beberapa warga yang sudah memenuhi lokasi penemuan tersebut langsung mengenali korban, yakni kakek Tasir dan nenek Rodia yang kebetulan sudah beberapa hari dinyatakan menghilang secara tiba-tiba. Aparat kepolisian pun kemudian langsung membawa tubuh tersebut ke rumah sakit terdekat untuk proses otopsi. Sedangkan beberapa pihak berwajib juga sempat melakukan penyisiran di sekitaran lokasi karena berdasarkan informasi dari warga menyatakan bahwa seisi rumah dari keluarga kakek Tasir mendadak menghilang. Aparat kepolisian kemudian meminta bantuan dari tim SAR guna mencari korban yang lain di sungai itu. Dan benar saja, keesokan harinya yakni pada 14 Mei 2016 siang hari, aparat kepolisian kembali menemukan anggota keluarga kakek Tasir yang lain, yakni sang cucu yang bernama Winarti. Karena masih ada anggota keluarga yang belum ditemukan, pihak kepolisian tidak menyerah begitu saja. Mereka terus mencari keberadaan keluarga yang lain di sungai tersebut. Pada 15 Mei 2016 atau 2 hari setelah penemuan kakek Tasir, aparat kepolisian kembali menemukan sang cucu yakni Aryani di sungai tersebut. Dan yang terakhir yakni jasad Kartini juga ditemukan terbungkus karung pada hari Senin 16 Mei 2016 di lokasi yang tidak jauh dari lokasi penemuan Aryani. Berdasarkan hasil otopsi dari kelima korban yang ditemukan, penyebab kematian adalah luka hantaman benda tumpul di bagian kepala dan leher. Untuk mengungkap siapa dalang di balik kasus pembunuhan yang menggegerkan warga Banyuasin selama 4 hari berturut-turut tersebut, aparat kepolisian kemudian menginterogasi warga di sekitaran rumah keluarga kakek Tasir dan juga kerabat dekat dari keluarga korban. Berdasarkan informasi yang dikantongi oleh aparat kepolisian, terungkap bahwa beberapa bulan belakangan kakek Tasir tengah berselisih dengan Agus Mubarok perihal jual beli tanah fiktif, sehingga penyelidikan pihak berwajib pun mengkerucut kepada Agus Mubarok. Aparat kepolisian meyakini jika pembunuhan terhadap keluarga kakek Tasir dilakukan tidak seorang diri, melainkan lebih dari 3 orang, sehingga mereka terus menggali informasi sebanyak mungkin tentang siapa saja orang-orang yang sekiranya membantu pembunuhan tersebut. Selain itu, aparat kepolisian juga melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian untuk mencari bukti-bukti yang berkaitan dengan kasus ini. Di dalam rumah tersebut, ditemukan banyak sekali darah yang sudah mengering berceceran di mana-mana. Selain itu juga aparat kepolisian berhasil mendapatkan sidik jari dari para pelaku yang terpampang di mana-mana dalam rumah tersebut. Dari hasil olah TKP tersebut akhirnya terkuaklah jika pelaku dalam kasus pembantaian satu keluarga yang tergolong sadis ini mengarah kepada 5 orang. Setelah mengantongi beberapa informasi dari banyak pihak serta bukti-bukti yang ada,
Pada 19 Mei 2016, aparat kepolisian terlebih dahulu berhasil menangkap Purwanto di Palembang. Ia pun langsung digiring ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari mulut Purwanto, terkuaklah informasi lokasi persembunyian beberapa orang lainnya. Pada 20 Mei 2016, tim buru sergap dari Polres Banyuasin kembali menangkap salah satu dari pelaku dalam kasus ini, yakni Abdul Qohar di rumahnya. Pada 21 Mei 2016, Nandi Mulyadi berhasil dicokok di tempat persembunyiannya. Saat dilakukan penangkapan, ia sempat melakukan perlawanan sehingga aparat kepolisian terpaksa harus menghadiahnya timah panas. Pada 22 Mei 2016, aparat kepolisian kembali berhasil menangkap UU di tempat persembunyiannya di daerah Palembang. Sedangkan untuk otak pembunuhan dalam kasus ini yakni Agus Mubarok ditangkap pada 23 Mei 2016 di Cikarang, Jawa Barat. Kelima pelaku dalam kasus ini kemudian langsung diinterogasi di Polres Banyuasin. Kepada tim penyidik, Purwanto, UU, Nandi, dan Abdul Qohar mengaku jika mereka hanyalah orang suruhan yang diminta membantu pembunuhan tersebut. Keempat pelaku tersebut mengaku mendapatkan iming-iming sejumlah uang dengan nilai yang fantastis jika mereka berhasil menghabisi semua korban yang tinggal di rumah itu. Sedangkan untuk Agus Mubarok, sang dalang pembunuhan, mengaku bahwa dirinya nekat menghabisi keluarga kakek Tasir karena takut jika dipolisikan setelah ketahuan melakukan penipuan kepada keluarga Tasir dalam transaksi jual beli tanah. Selain itu, ia juga mengatakan kalau dirinya ingin menguasai uang sebesar 305 juta rupiah yang telah diberikan oleh kakek Tasir untuk pembelian tanah fiktif itu tanpa mau mengembalikannya. Atas perbuatannya, kelima pelaku dalam kasus ini dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan Berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Pada 5 Januari 2017, sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Sekayu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu menjatuhkan vonis yang berbeda-beda terhadap kelima pelaku. Agus Mubarok, otak pembunuhan, dijatuhi vonis hukuman mati karena terbukti telah menjadi dalang di balik pembunuhan sadis terhadap 5 nyawa sekaligus. Majelis Hakim mengungkapkan hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa telah merencanakan aksi pembunuhan sadis tersebut serta menghabisi para korban dengan cara yang sangat keji dan tanpa rasa kasihan sedikitpun. Padahal 2 orang korban masih dalam kategori anak-anak di bawah umur. Sedangkan untuk hal-hal yang meringankan Agus Mubarok adalah nihil. Vonis hukuman mati tersebut diketahui juga sesuai dengan tuntutan dari jaksa yang menuntut vonis hukuman mati terhadap otak pembunuhan dalam kasus ini. Sementara itu guys, Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 18 tahun kepada terdakwa Purwanto, Abdul Qohar, dan UU. Sedangkan untuk terdakwa Nandi Mulyadi dijatuhi vonis hukuman penjara selama 9 tahun. Majelis Hakim menyatakan hukuman terhadap Nandi lebih ringan daripada terdakwa lainnya dengan pertimbangan bahwa selama persidangan Nandi bersikap kooperatif, menyesali perbuatannya dan masih sangat muda sehingga masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau meluangkan waktu untuk nonton video ini. Kalau menurut kalian video yang aku bahas ini bermanfaat, tolong bantu aku untuk sebarkan agar channel ini semakin berkembang tentunya.
Aku juga mau memberitahukan bahwa kasus-kasus yang aku bahas ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus-kasus kriminal yang terjadi di negara yang kita cintai ini maupun di dunia. Semoga selalu ada hikmah serta pelajaran yang bisa kita petik bersama-sama. Aku juga berharap kalau kalian semua pastinya jangan sampai lupa untuk subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap aku upload video baru. Oke guys, sekali lagi terima kasih ya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.